Halo guys, kembali lagi ya di RTW. Lanjut aja ke episode 45 nih. Bagi siapa saja yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Berpindah ke Third Border Town, Phyllis sudah mengabarkan kepada saudari-saudarinya mengenai masuk ke Dream World-nya Roland. Mereka sangat antusias, ya iyalah bisa makan enak lagi setelah 4 abad. Semuanya mau masuk ikut ke sana berbondong-bondong, tapi dilarang oleh pemimpin mereka yaitu Pasha. Menurutnya kalau bertindak secara serempak, nanti dikiranya mau menginvasi kota Neverwinter. Salah satu petinggi mereka namanya Alathea, masih kurang yakin sama Roland nih. Takutnya nanti dijebak. Tapi ya gimana, Phyllis ini sudah mengalaminya. Lagi pula semuanya juga diperbolehkan masuk ke sana, tapi nggak sekarang. Masih harus menyiapkan akomodasinya di Dream World ya. Dan kalau menggunakan cara biasa yaitu kerja, nanti kelamaan ya kan. Jadi Roland ingin memanfaatkan kekuatan para penyihir Takwila ini untuk menghasilkan uang secara cepat, yaitu dengan menjadi perampok. Hahaha. Roland membutuhkan beberapa penyihir dengan kemampuan bertarung secara sembunyi-sembunyi untuk pergi ke Dream World duluan, guna membantunya untuk menghasilkan uang secara cepat. Jadi rencananya Roland membutuhkan kekuatan para penyihir untuk merampok orang-orang Crazy Rich, tapi yang kekayaannya itu hasil korupsi lah, pungli lah, dan lain sebagainya ya kan. Mereka itu pantas untuk mengalami perampokan dikarenakan perbuatannya yang tercela. Walaupun Alathea tidak setuju dengan merampok, karena penyihir Takwila kan itu terhormat ya. Harga dirinya tinggi guys, masa jadi perampok yang biadab sih? Tapi ya penyihir lainnya mah gas aja. Apapun kerjaannya bodoh amat, yang penting bisa masuk ke Dream World. Mereka pengen merasakan nikmatnya makanan yang sudah dijelaskan oleh Phyllis. Makanan nomor 1, harga diri belakangan. Singkat cerita, kembali ke Dream World. Seperti biasa Roland bangun pagi. Si Zero ini heran, pamannya bilang kalau dia udah dapat kerjaan. Tapi kok kerjaannya mangan turu aja tiap hari. Kan gak jelas ya kan? Dijelasin tuh sama Roland kalau dia adalah seorang eksekutif dengan waktu kerja yang fleksibel. Ya begitulah, membual biar Zero ini cepat-cepat pergi. Setelah Zero pergi, Roland mulai beraksi. Sudah 3 hari yang lalu, beberapa penyihir Takwila sudah masuk ke Dream World untuk membiasakan diri merasakan apa yang sudah tidak pernah dirasakan selama 4 abad ini. Dan sekarang Roland sudah menyewa gudang sebagai landing point sementara. Jadi penyihir yang masuk ke Dream World ini masuknya ke tempat itu. Pas Roland membuka gudangnya, dia mencium bau yang aneh nih. Bau micin ya kan? Ternyata di dalam malah pada mukbang mie instan nih. Tujuannya ini udah melenceng. Langsung dijitak untuk satu-satu. Salah satu penyihir yang bernama Valdi, dia mempunyai kekuatan pengendali lebah. Dia sudah mengirimkan lebahnya untuk memata-matai orang kaya yang menjadi target perampokan. Selain itu, lebah ini dapat mendeteksi kekuatan sihir. Kalau di sini kan disebutnya force of nature. Nah, biasanya tempat yang ada force of nature-nya itu tempat orang kaya. Jadilah itu target perampokan. Selain banyak cuannya, nanti kalau ketahuan ada perampokan akan diserahkan kepada asosiasi hunter dengan mengatasnamakan pemusnahan monster. Dan singkat cerita, mereka sudah menentukan targetnya untuk malam ini. Mereka langsung menuju tempat perampokannya, daerah tempat tinggal orang kaya, ada rumah mewah dan banyak penjaganya. Menggunakan kekuatannya daunan, mereka dapat menyusup dengan sangat mudah. Singkat cerita, mereka sudah sampai di ruang utama, tempat di mana force of nature itu terdeteksi. Di sana terdapat seorang bodyguard yang gede badannya sedang menatap sebuah patung yang aneh. Bodyguard itu sudah terinfeksi oleh force of nature, jadi bisa dideteksi oleh Valdi. Saat Phyllis mau menebasnya, tiba-tiba bodyguard itu sudah menyadari adanya Phyllis ini. Tapi sudah terlambat, Phyllis dengan mudah menebas orang itu. Crot! Badannya terbelah menjadi 2 bagian. Dah gitu doang. Semuanya heran kan? Tapi kesini bukan menebas orang itu, tapi untuk merampok. Sikat semua barang-barang berharga seperti ornamen emas, kertas merah, peti harta karun atau brankas, dan lain-lain lah. Pokoknya pas Roland mulai mengeruk kekayaannya, mulai dari mengambil force of nature yang ditinggalkan oleh bodyguard itu. Tiba-tiba Valdi masih merasakan reaksi sihir. Harusnya kan udah mati bodyguardnya. Bukannya hilang, tapi ini malah tambah besar dan kuat. Dan tiba-tiba patung yang aneh tadi bergerak ingin menebas Roland. Penyihir lainnya berusaha melindungi Roland, tapi sama aja kalah tenaga.
Langsung saja tuh mereka terlibat dengan pertempuran sengit. Monster ini menduga kalau rombongannya Roland adalah praktisi bela diri yang berniat untuk memusnahkannya. Roland dan kawan-kawan melawan dengan sekuat tenaga, tapi tetap saja kalah. Kekuatan sihir monster itu hampir sebanding dengan iblis senior yang pernah ditemui oleh penyihir Takwila sebelumnya. Tapi di sini anehnya Roland dapat menahan serangan iblis itu dengan mudah. Mendengar kata-kata iblis, monster itu berkata kalau iblis adalah leluhurnya. Entah apa hubungannya sama iblis yang dilawan di real world ya. Cerot! Pisau berhasil ditusukkan ke matanya, tapi tidak berefek sama sekali kepada monster itu. Merespons serangan sebelumnya, monster itu mengeluarkan kekuatan aslinya, yaitu Divine Domain. Kekuatan itu berhasil melumpuhkan semua penyihir. Mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatannya sama sekali. Dan udara di sekitar tiba-tiba dingin, seperti masuk ke dimensi lain. Di dalam domain itu, ada sesuatu yang mengikat para penyihir. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sini Roland masih belum terkena efek dari domain. Bam! Roland terhempas, tapi dia masih baik-baik saja. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh nih. Roland bisa menggunakan kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh monster itu. Bam! Inti sihir monster itu dihancurkan dan Roland menang. Monster itu heran, kenapa Roland ini mempunyai kekuatan seperti masternya atau si Zero ya? Dan akhirnya paham kalau Zero sudah dikalahkan oleh Roland. Pada akhirnya monster itu lenyap setelah dikalahkan habis-habisan. Dan mereka langsung menuntaskan misinya, yaitu merampas brankas. Di perjalanan pulang, mereka bingung sebenarnya monster apa yang barusan dilawan. Monster itu bukanlah Fallen Devil, melainkan entitas yang murni dibuat dari sihir. Sudah ada semenjak Zero masih menjadi pemilik tempat ini. Monster itu tidak banyak di dunia ini. Jika banyak, pasti asosiasi hunter sudah musnah sejak lama. Setelah menyelesaikan misi ini, masih banyak misi lainnya yang harus dikerjakan. Setelah banyak rampokan udah jadi crazy rich ya kan? Apa-apa gampang lah. Hotpot dan ayam crispy cuma makanan murah. Masih ada banyak makanan enak di dunia ini. Roland bilang gitu ya untuk memotivasi para penyihir itu. Semuanya makin ngiler dah. Langsung aja di gudang mengecek hasil loot-lootannya. Ternyata isinya ada banyak Force of Nature nih. Uang dan emas cuma disimpan di satu tingkat. Apakah Force of Nature harganya lebih mahal di dunia ini? Atau ini menjadi alat transaksi yang fungsinya seperti uang? Entahlah. Singkat cerita, Roland pulang dan melihat Zero ketiduran di ruang tamu. Roland menggendongnya ke kamar dan dia melihat buku apa yang sedang Zero pelajari. Ternyata adalah soal-soal olimpiade. Dibukakan bukunya dan ada isinya. Gak kosong kayak sebelumnya di perpustakaan. Sementara itu berpindah ke tim ekspedisi gabungan di pegunungan utara bersalju. Suasana sangat dingin, bulan iblis sedang berlangsung. Terlihat Lightning sedang menulis jurnal petualangannya. Ekspedisi sudah berjalan selama 13 hari. Rencana awalnya itu menggunakan kemampuan pengangkutnya Mergy, yaitu untuk menemukan reruntuhan dan membuka jalan bagi yang lain menggunakan cacing raksasa yang dikendalikan oleh Fran, si penyihir kuno. Tapi itu tidak berjalan dengan baik. Terdapat sangat banyak lubang yang sangat besar sepanjang gunung. Itu semua seperti membentuk labirin dan sulit untuk menemukan gunung utama yang ada reruntuhan peradaban di dalamnya. Memang nyari reruntuhannya itu susah daripada menjelajahi reruntuhan itu. Dan tiba-tiba ada berita kalau Fran menghilang. Langsung tuh diinvestigasi. Fran jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Saat membuka jalan, menurut panduan Sylvie, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam dan energi sihirnya tidak bisa dideteksi. Ada hal yang aneh di bawah sana, kedalamannya pun tidak bisa dilihat oleh Sylvie. Maka dari itu harus langsung turun nih. Tapi mereka masih berdiskusi. Langsung menyelam ke kedalaman yang tidak diketahui dasarnya itu sangatlah beresiko. Tapi ya namanya juga ekspedisi, emang dasarnya penuh dengan resiko. Jadi mau gak mau ya turun. Lightning menawarkan untuk turun sendirian, tapi dilarang karena bisa jadi di bawah sana ada instrumen yang menonaktifkan kekuatan sihir, seperti God Punishment Stone atau yang lain. Semuanya berdebat, tapi pada akhirnya Edith menawarkan ide yang cemerlang.
Dan akhirnya beberapa orang turun ke bawah menggunakan keranjang yang dimodifikasi menjadi lift. Sampai di dasar, ada batu hitam raksasa aneh di sana. Ini seperti yang ada di runtuhan kota iblis sebelumnya. Batu hitam ini seperti tersendat dan menghalangi para penjelajah. Mau ditembus Nightingale juga nggak bisa. Ini menetralkan sihir. Dihancurkan secara paksa pun tidak bisa. Material ini sangat keras. Material ini merupakan sesuatu yang menciptakan God Punishment Stone. Menurut penjelasan salah satu penyihir Takwila, material ini juga dapat menciptakan kabut merah, tempat hidup para iblis. Jadi bisa disimpulkan terdapat iblis di sekitar sini. Dan di bawah penghalang ini ada sungai, itu menandakan siapapun yang jatuh ke bawah ada kemungkinan masih hidup. Penelusuran pun dilanjutkan mengikuti aliran sungai bawah tanah ini. Pemandangan di bawah ini sangat indah. Banyak tumbuhan yang bersinar memancarkan cahaya. Ini bisa dibawa ke Neverwinter dan ditanam sepanjang jalan nih. Jadi nggak perlu lampu, bisa pakai ini. Mereka bingung sebenarnya aliran sungai ini kemana. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak-gerak tepat di depan mata. Bentuknya seperti telur tapi sangat lunak. Tidak memancarkan energi sihir tapi ada sesuatu di dalamnya. Karena dianggap aman, mereka mendekatinya. Teksturnya kenyal berlendir, sangat menjijikan. Gak pakai lama, langsung aja ditusuk tuh, cerot. Keluar sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Ya, itu adalah Matt Damon. Seketika itu induknya langsung melarikan diri, tapi tidak sempat, udah disikat duluan sama Nightingale. Cerot. Ternyata hewan itulah yang memproduksi iblis Matt Damon. Belum pernah ada yang melihat Matt Damon dalam keadaan setengah jadi. Semua Matt Damon yang ditemui sudah dewasa. Singkat cerita, semuanya mencari hewan seperti itu dan menebasnya. Terhitung sekitar 5 ekor yang sudah modar. Mereka melanjutkan penjelajahan mencari Fran. Pemandangan di gua ini sangatlah indah, seakan-akan seperti di dunia lain. Sepanjang ekspedisi ini, mereka sudah menemukan berbagai jenis iblis yang dari indukannya itu. Ada Matt Damon dan Fearsome Demon. Tiba-tiba ada reaksi sihir di depan mata, berharap itu adalah Fran. Nightingale mengeceknya ke tempat yang gelap gulita. Setelah flare dinyalakan, ternyata itu adalah hewan iblis sejenis sebelumnya yang bisa bertelur. Di dekat situ, Lightning menemukan sebuah prasasti peninggalan peradaban bawah tanah, mengindikasikan di sekitar situ terdapat reruntuhan gunung yang legendaris. Binatang iblis yang ditemukan ini ternyata memakan Fran, penyihir kuno yang sedang dicari saat ini. Nightingale bisa mendeteksi sihir di dalam perutnya, dan setelah Fran dibebaskan, dia melarang semuanya melihat ke atas. Pada penasaran malah ya kan, ternyata di atas sana ada sebuah mata merah yang menerangi seisi goa. Berpindah ke kelompoknya Edith, mereka berjaga di posko untuk mengantisipasi ada serangan musuh dari luar goa. Tiba-tiba Edith mendengar ada sesuatu yang aneh, seperti suara klakson yang sangat redup. Pada awalnya dia tidak begitu khawatir karena cuma Edith sendiri yang mendengar suara itu. Lagi ngobrol sama orang lain, ternyata benar saja. Kekhawatiran itu menjadi petaka yang tidak diharapkan. Cerot, serangan musuh. Seketika seseorang langsung terpenggal kepalanya. Semuanya mengambil posisi bertarung. Musuh yang datang ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Satu persatu personil ekspedisi terpenggal kepalanya. Musuh yang datang ternyata lebih dari satu. Semuanya panik. Meskipun musuh tidak bisa langsung terlihat, namun bayangannya terlihat. Jadi tinggal disorot oleh lampu saja, maka bisa dilawan. Kalau mundur, maka sudah tidak punya kesempatan untuk melawan ini. Edith bertarung dengan sengit melawan salah satu musuh itu. Walaupun Edith ini kuat, kalau musuhnya ya lebih kuat, ya pasti akan ketar-ketir juga. Tembak. Satu musuh berhasil ditumbangkan. Ini adalah binatang iblis jenis cangcorang ya. Ukurannya lebih besar dari manusia biasa, punya kemampuan tembus pandang. Jumlah musuh masih banyak dan untungnya bala bantuan telah datang. Mereka adalah penyihir Takwila yang bertubuh God Punishment Army. Mereka ahlinya pertarungan jarak dekat. Bala bantuan itu sudah mendeteksi adanya pergerakan musuh sebelumnya dan buru-buru menuju ke sini. Mulai detik ini, kelompok Edith aman dari kekalahan.
Cangcorang menghilang ini bisa dilawan oleh penyihir dengan mudah. Mereka bisa menghilangkan kemampuan tembus pandangnya cangcorang ini. Jadi kedepannya setiap pihak harus tergabung dalam grup. Jangan sendiri-sendiri, nanti kalau menghadapi musuh kayak gini malah ketar-ketir. Misalnya kelompok Edith setengah jumlahnya dari militer dan setengahnya dari penyihir Takwila. Salah satu penyihir itu mengingatkan Edith kalau ada yang aneh di pintu masuk goa, dan benar saja. Ternyata Edith gak berhalusinasi mendengar suara seperti klakson itu. Edith dan komandan militer langsung OTW ke atas, dan benar saja, di perjalanan sudah terdengar banyak suara tembakan. Ini pasti ada sesuatu hal yang paling menakutkan terjadi. Para pasukan yang menjaga pintu masuk goa sedang melawan gerombolan binatang iblis yang menyerang. Semuanya heran, kenapa tiba-tiba begitu? Sebenarnya ada apa? Apa yang bisa membuat mereka terkoordinasi seperti ini untuk menyerang tim ekspedisi? Edith teringat dengan buku dari Roland tentang frekuensi suara. Di frekuensi sekian, manusia gak bisa dengar, tapi binatang bisa dengar, dan itu merupakan sarana komunikasi binatang. Selain penyerangan ke sini, Maggie mendeteksi pergerakan gerombolan binatang iblis yang menuju kota Neverwinter juga. Saking banyaknya laporan mendadak itu, komandan militer kita panik. Dia bingung apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Edith agak kecewa melihatnya. Komandan pasukan yang harusnya sudah berpengalaman, tapi yang ini kelihatannya belum. Berbeda dengan Iron X yang memang sudah senior, tapi dia kan lagi ekspedisi ke wilayah selatan. Gak pakai lama, Edith langsung memberikan saran kepada komandan ini. Dan singkat cerita, pasukan yang menjaga mulut goa dapat terkoordinasi dengan baik. Semuanya berkat instruksi dari Edith. Berpindah ke kelompoknya Agatha. Dia muntah gara-gara habis ditelan oleh cacing raksasa yang merupakan Franz si penyihir kuno. Mereka semua ditelan untuk melarikan diri dari situasi sebelumnya, dan sekarang mereka berada di wilayah antah berantah, gak tahu di mana. Sebelumnya itu, ketika ada mata merah yang menyinari seisi gua, tiba-tiba langsung muncul mata merah dari segala sisi. Semua itu adalah binatang iblis yang jumlahnya sangat banyak. Melawan mereka itu gak mungkin, dan gak pakai lama, Fran langsung memasukkan semua orang ke dalam mulutnya dan cabut dari situ dengan menggali tanah. Sampai akhirnya seperti sekarang ini. Walaupun situasi sudah aman, tapi ini bingung ada di mana. Lalu Fran menceritakan apa yang terjadi saat dia terjatuh. Saat terjatuh sebelumnya, dia terbentur sesuatu yang keras dan pingsan. Saat bangun, dirinya dibawa oleh beberapa cangcorang. Mereka mengira ini Fran adalah salah satu dari bangsa mereka, ya termasuk si Kairer itu ya. Dan mereka meletakkan Fran di tempat yang banyak binatang iblisnya.